Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kitabut Taharah. Kitabut Taharah yaitu bahasan tentang bersuci, taharah. Ini kitab tentang hadis, isinya hadis tapi tentang fikih. Maka untuk menyampaikan supaya orang paham, itu saya baca banyak kitab untuk mudah supaya benar-benar sampai pemahamannya. Karena hadis itu sifatnya umum. Jadi bagaimana supaya memahamkan jamaah malam ini, saya baca kitab-kitab fikih yang tidak ada di sini tentunya. Jadi ini hadis-hadisnya umum sekali. Judulnya adalah Kitabut Taharah, membahas tentang taharah, tapi begitu masuk pada hadis itu langsung hadis tentang air. Tidak dijelaskan taharah itu apa, alat taharah itu apa aja, tata cara gambaran taharah itu apa saja, bersuci itu apa saja. Dia langsung kepada hadis ya. Hadis pertama, babu ahkamil miyah, bab tentang hukum-hukum air. Al-miyah itu jamak daripada ma'un, air. Hadis 1, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis, dan hadis-hadisnya terbanyak juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang merupakan ahlus suffah. Suffah adalah julukan bagi para sahabat ahlus suffah, para sahabat yang begitu hijrah nggak membawa harta, sehingga nggak punya rumah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Bahkan ada sebagian yang tidak beristri, tidak sempat kawin, berbakti kepada Rasulullah, jadi santrinya Rasulullah. Tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi dibikin kamar-kamar buat tinggalnya Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain sahabat-sahabat yang begitu pergi tidak membawa harta, jadi santrinya Rasulullah. Dikatakan Abdullah bin Mas'ud itu tukang bawa sendalnya Rasulullah. Jadi apa yang kita lihat gambaran-gambaran orang sekarang, kalau ada guru-guru, syekh-syekh, sendalnya dibawain, bukunya dibawain, itu gambaran dari ahlus suffah, bukan sesuatu yang baru, sudah ada sejak zaman Nabi. Bahkan pondok pesantren itu analogi dari situ ya, makanya pondok pesantren identik sampingnya masjid. Mereka menjadi tetangga Rasulullah dan menjadi khadim-khadimnya Rasulullah, pembantu-pembantu Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah dan yang lain-lain, banyak ahlus suffah. Qala Rasulullah fil bahri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tentang air. Huwa fil bahri, tentang laut maksudnya. Laut, al-bahr, laut. Huwa at-tahuru ma'uh al-hillu maitatuh. Yang namanya laut itu suci airnya dan bangkainya halal. Nanti itu baru garis besar. Suci airnya, bangkainya halal. Maksudnya bangkainya halal gimana? Apa ada orang nyemplung di laut mati terus bangkainya boleh dimakan? Bukan. Yang dimaksud suci bangkainya, maksudnya halal bangkainya adalah yaitu semua makhluk hidup yang tidak dapat keluar dari laut. Yang dia kalau keluar laut mati, seperti ikan. Jadi kalau dia keluar laut mati, maka itu suci bangkainya. Tapi kalau keluar laut nggak mati kayak kepiting, gimana tuh hukumnya? Yang hidup aja masih ada perdebatan ulama. Anak-anak kepiting itu kan kecil, itu hidupnya aja ulama berdebat. Karena ada yang mengatakan kepiting kan dua alam. Makanya anak-anak kepiting apa namanya? Scrap ya, baby scrap. Baby crab, yoyo.
Nah itu ada perdebatan ulama. Jadi pernah dibahas sama Gus Baha gini di Jawa. Kata Gus Baha gini, orang kampung makan keong empang itu katanya gigi jorok haram ya. Karena hidupnya nggak jelas dia sebenarnya di air apa di darat karena di empang kan. Nah sekarang yang kampungan katanya diharamkan, giliran yang kepiting bagusan dikit dihalalin padahal jenisnya sama. Ngerti nggak? Jadi hukumnya syubhat. Sesuatu yang syubhat sama orang awam boleh-boleh aja, tapi kalau kita jangan. Kalau kita jangan. Tapi kalau memang terbiasa makan bayi kepiting, kalau nggak mabok silakan. Kalau emang ada dagingnya kecil-kecil. Kepiting emang faktanya akhirnya dimakan kan sama kita. Tapi itu jadi perdebatan ulama. Giliran keong empang katanya haram gara-gara kampungan. Giliran kepiting halal. Padahal cara hidupnya sama. Jadi yang naik kelas sedikit kok jadi halal gara-gara agak-agak kota. Itu sindiran dari ahli fikih untuk menentukan bahwa itu hukumnya nggak jelas. Apa-apa yang nggak jelas kalau bisa dijauhi. Tapi kalau kepiting gede emang harganya mahal, emang dijual, makan aja. Tapi kalau nggak cocok ya udah jangan dimakan. Belalang juga itu, belalang kan halal. Tapi kalau kita alergi jangan dimakan. Berarti ada sebab lain yang membuat itu jadi nggak boleh. Haram sih enggak, tapi nggak boleh. Bahkan dulu saya ingat banget nih, spontan aja nih lagi ngomong begini tahu-tahu ingat. Dulu saya waktu nyantren itu kan kalau di pesantren kita kalau ada pengajian bahasa Sundanya pengawasan, itu santri diundang buat ngeramehin mukul hadroh sebelum kiai datang. Ceramah ada pakai bahasa Sunda. Alhamdulillah segala puji kalawan Allah maparin ka urang pirang-pirang kanikmatan. Itu ada ulama Banten ngomong, buat saya udang hukumnya haram. Kata dia tuh, buat saya udang hukumnya haram. Tapi saya nggak bilang haram buat yang lain, buat saya haram. Ditanya udang kan itu Pak, apa namanya? Nggak kenapa-napa hidupnya. Ya udang jangan lihat hidupnya. Udang itu bikin gatal. Ya tapi nggak semua orang Pak kalau makan udang gatal. Kata itu kiai, tahu nggak udang yang bikin gatal, yang bikin itu jadi penyakit katanya. Itu di kepalanya tuh ada bakteri, ada zat yang bikin gatal. Makanya kalau makan terasi itu gatal di lidah. Jadi kata dia buat saya udang itu haram. Dari cara hidupnya, ketidakjelasan dan segala macam, dan dari racun atau bakteri atau zat gatal yang ada di kepalanya. Jadi macam-macam ulama itu mah. Pokoknya kita makanan yang kira-kira hukumnya memang tidak detail, tidak jelas-jelas banget. Kalau kita nggak butuh nggak usah dimakan. Ya, kalau kita nggak butuh nggak usah dimakan. Tapi kalau kita terbiasa melihat orang makan udang sudah menjadi suatu kebiasaan dan memang tidak apa-apa makan udang, maka kita boleh makan udang. Kira-kira menjijikkan jangan dimakan. Siput tadi itu siput. Siput kalau kita bilang bukan siput, kalau siput mah asli siput makanan laut. Ini ciput, orang kecil bilang empang tuh. Kalau jijik jangan dimakan. Kalau orang-orang kampung dia makan jangan diomelin juga. Karena hukumnya nggak ada, hukumnya tidak jelas. Ada lagi kijing, kerang hijau. Nah, kerang hijau kan ada yang bilang nggak boleh. Tapi tukang tiap hari tek kerang hijau makan. Padahal itunya kan itu deh, hijau-hijaunya tuh tai. Ini makan enak aja tuh tainya. Macam-macam ya. Jadi kalau kita nggak cocok jangan dimakan. Itu yang dimaksud tentang bangkainya halal, yaitu laut. Itu hadis tentang bab air. Tapi hadisnya ngomongin laut, kayaknya nggak nyambung. Ditambah kitabnya tadi tentang Kitabut Tahrah, kitab tentang bersuci. Karena ini agak-agak kurang nyambung, maka saya baca referensi yang banyak tentang kitab fikih supaya menjadi bahan malam ini. Kalau begini aja baku udah repot. Begini doang udah selesai. Udah laut segini, laut airnya suci, bangkainya halal. Berarti kalau airnya suci maksudnya boleh wudhu di
laut. Tuh, banyak orang yang nunda sholat lagi jalan-jalan ke Anjar, jalan-jalan ke Pangandaran, jalan-jalan ke laut, gara-gara mau sholatnya antri, gara-gara kamar mandinya tutup segala macam. Padahal dia di laut juga bisa, pipis di laut bisa, langsung nyemplung udah suci, langsung nyemplung udah suci. Tinggal isyarat-isyarat aja tuh, istinja ke belakang tuh. Kalau wudhu, kemarin udah dijelasin, wudhu dalam dua pendapat. Yang paling kuat adalah wudhu bagi ahli Hadramaut, ulama-ulama Yaman, wudhu nyemplung di laut peluk, itu sudah tidak dihitung, harus tertib sebagaimana kita di daratan, langsung nyemplung langsung sah wudhu, bahkan mandi langsung dapat. Jadi begitu kita ada kendala di laut, tempatnya antri segala macam, kita bisa sholat di saung pakai alas yang suci, bawa alas sholat di saung. Basah-basah boleh Ustaz, nggak ada larangan sholat dalam keadaan basah. Hujan-hujanan juga boleh sholat, bener nggak? Gitu. Jadi kalau kita lihat jalan-jalan ada kelompok yang lagi sholat di pinggir laut, itu emang boleh, suci. Cuman kita nggak lazim, perasaan kita kalau ibadah harus di musola. Padahal musolanya bisa jadi najis, iya kan? Orang pipis sembarangan, namanya toilet umum, yang bau pesing, bau apa, bau jengkol. Keluarnya kadang-kadang sendal kita diinjak-injak orang, masuk ke musola, suci nggak? Suci nggak? Belum tentu, tapi pinggir laut suci nggak? Udah pasti suci. Tapi kita ragu yang di pinggir laut, malah yang itu kita yakin, benar nggak? Nah, itu artinya kita kalau lagi jalan-jalan harus pakai tuh ilmu-ilmu begitu biar luas. Jadi nggak ada alasan nunda sholat gara-gara belum mandi dan sebagainya, gara-gara antri dan lain sebagainya. Beda lagi kalau ibu-ibu kalau dia basah-basahan ya auratnya nampak, nggak boleh. Itu juga dia tetap boleh dengan cara tadi, dengan syarat dia tutup dengan bahan yang tebal supaya auratnya nggak nampak. Sholat deh kayak tadi tuh basah-basahan bisa juga sebenarnya, banyak cara. Baik, di sini babu ahkamil miyah, bab membahas tentang al-miyah, air. Miyah jamak dari ma'un, air. Sebenarnya air, yang kita tahu kan air ada dua sumber, langit dan bumi. Dari langit dan bumi dibagi-bagi lagi dalam beberapa jenis. Tapi al-ma'u ma'un wahid. Kata mufti Mesir, al-ma'u ma'un wahid. Air itu dia juga. Air itu cuma satu. Yang di laut, di darat semuanya air itu adalah air yang sama, air yang satu jenis. Hanya saja sumber berasalnya beda. Jadi ingat, air itu al-ma'u ma'un wahid. Air itu airnya satu. Mau air apa aja satu. Sungai kayak, sumur kayak, air embun, air salju, itu semuanya satu. Air-air juga. Jenisnya satu, wajahnya satu, bentuknya satu, sumbernya satu. Cuma berubah sesuai dengan iklim, dengan suhu dan lain sebagainya, dan sumber sumber keluarnya, sehingga menjadi air yang berbeda-beda. Itu pun beda rasanya, aslinya semuanya sama satu. Ya. Itulah mengapa kita boleh wudhu pakai embun, karena embun juga dari air yang sama, cuma prosesnya berbeda. Salju dari air yang sama, prosesnya berbeda. Itu kalau ada yang nanya, emangnya boleh wudhu pakai embun sama salju? Itu alasannya, karena air itu semuanya satu, cuma sudah berbentuk jadi embun, berbentuk jadi salju, yang jatuh ke bawah jadi air sumur, air sungai dan lain sebagainya. Baik, air secara garis besar ada dua, air langit dan air bumi. Air langit apa aja? Air langit satu, ma'ul matari, air hujan. Yang kedua, ma'us salji, air salju dari langit. Salju bukan dari bumi tapi dari langit. Maksudnya dia turun seperti hujan berbentuk beku. Maka dia hukumnya sama dengan air, karena al-ma'u ma'un wahid. Itu kaidah asal. Mengapa kita boleh wudhu pakai salju? Boleh minum air salju, boleh makan air salju, suci. Terus sampai air apa lagi? Embun. Itu air langit ya, dihitungnya langit karena dari udara. Yang ketiga air embun. Jadi secara garis besar air yang dari langit itu ada tiga, air hujan, air salju, dan air embun. Bedanya salju sama embun apa?
Kalau salju turun dari udara, dari air asalnya deh, dari cair berbentuk padat. Kalau embun kebalikannya, dari padat berbentuk cair. Dari gas sebenarnya dia, bukan dari padat, dari gas berbentuk cair. Jadi kalau ada pohonan lalang ilalang zaman dulu, kalau kita kemana gitu, ya beberapa tahun yang lalu di Sawangan masih banyak tuh. Kita wudhu aja di situ, cuci muka. So, yang penting jangan di situ doang. Satu di sini mukanya, nanti tangan di sini pindah-pindahan sampai selesai anggota wudhu. Nggak boleh di satu tempat karena mustakmal, ya kan? Atau ngocor dia. Kalau ada pandan tuh, pandan raksasa yang buat karpet itu airnya kan ngocor, goyang-goyangin airnya turun. Jadi itu air. Tata cara wudhu dengan air-air yang dari langit. Yang kedua, air yang berasal dari bumi. Berarti yang dari bumi, pertama, ma'un nahari, air sungai. Air sungai selama tidak bercampur menjadi sesuatu yang najis. Kalau udah kali Ciliwung ya udah nggak boleh. Dulu kali Ciliwung boleh, masih saya kecil, masih ngebak, masih ada buaya banyak dulu. Masih ada getek sampan. Sekarang udah nggak boleh karena udah kotor banget, udah sempit. Kalau dulu Ciliwung kalau habis banjir ya itu air suci karena bersih. Ma'un nahar. Yang kedua, ma'ul bi'ri, air sumur. Air sumur itu udah paham dah. Mau yang dari jet pump juga tetap air sumur disebutnya, air tanah. Ma'ul bi'ri. Yang ketiga apa lagi? Ma'ul aini, air dari sumber mata air. Itu nggak dibilang air sungai, nggak dibilang air sumur, itu mata air. Mata air yang tanpa sengaja kita temukan. Kalau air sumur kan kita udah buat sumurnya, emang kita gali. Tapi kalau mata air muncul sendiri. Kayak yang saya mandi di Madura tuh, yang saya foto itu mata air sama warga dibikin galangan sehingga terkumpul, nyuci, ngebak di situ. Ini tembus pandang masih, batu kerikilnya masih kelihatan. Bening banget tuh. Terbarukan terus dari alam. Terus yang keempat apa lagi? Ada yang ingat ya? Air sumur, air sungai, air laut. Ini lagi dibahas. Air laut, ma'ul bahri, air laut. Berarti semuanya sumber air ada tuh 7, 3 dari langit, 4 dari. Nah, udah selesai di situ. Sumber air semuanya 7 secara terperinci. Udah paham ya? Yang beda rasa cuma air laut doang yang beda rasa. Beda rasanya air laut bukan karena bercampur dengan sesuatu, memang sudah asal. Jadi dia bukan karena, walaupun ada teorinya itu bercampur dengan garam di gunung apa sih, ya tetap, tapi dia sumbernya sudah satu, sudah banyak bentuknya. Bukan mutaghayyir, bukan berubah karena sesuatu yang memang tidak lazim. Yang ketujuh ini disebutnya ma'ul mutlak, al-ma'ul mutlak, air mutlak. Air mutlak apaan sih? Air yang tahirun mutahhirun, atau disebut air tahur, air yang suci mensucikan. Tuh, air aqua boleh buat wudhu, suci mensucikan selama diyakini tidak tersentuh dengan tangan. Itu juga kalau tersentuh tangan nggak apa-apa kalau bukan buat wudhu. Jadi boleh wudhu pakai air aqua. Makanya nanti teorinya kalau kita nggak nemu air, sumur kagak ada, tapi perlu wudhu, beli aja air aqua kalau ada. Tapi misalnya gini, ini kejadiannya ceritanya ngarang-ngarang aja ya. Ceritanya benar-benar nggak ada air, ada di warung Madura, 1 botol 100.000, kebangetan banget, wajib nggak ada? Nggak. Kenapa? Hukumnya sama seperti yang hadul qorib kemarin, batasan air yang kalau disamperin, kalau yakin ada baru wajib diambil. Kalau tidak yakin ada maka tidak wajib diambil, tidak wajib dicari. Sama begitu. Kalau kita ketemu air aqua dijualnya tidak normal, maka tidak usah dibeli, nggak apa-apa, tayamum aja. Ceritanya itu jarang tapi mantap. Atau airnya itu lihayawanin muhtaram, seperti untuk minum
hewan yang dihormati, hewan yang normal, binatang ternak. Ya. Illa kecuali kalbun akur wal khinzir. Jadi kalau kita nemu air satu-satunya satu ember, jangan satu ember lah, sampai satu ember masih banyak. Ini air aqua sebotol, bukan sebotol lagi, segini-gininya nih. Nah itu kalau kita nggak minum kita haus, kita pakai wudhu kita nggak minum, tiba-tiba di situ juga ada binatang. Udahlah biarin deh, kasihan sama binatang. Kita minum setengah gelas, binatang kasih setengah gelas. Sisanya wudhu pakai tayamum, nggak jadi wudhu. Boleh nggak? Boleh. Itu li hayawanin muhtaram. Gara-gara kita nggak jadi wudhu pakai air, gara-gara ngasih minum hewan yang dihormati. Illa kecuali kalbun akur wal khinzir, kecuali dua jenis yang kita nggak apa-apa kalau nggak ngasih minum. Air cuma segini-gininya. Itu binatang mati juga nggak apa-apa. Ya apa itu? Dua, anjing gila, kalbun akur dan babi. Kalau ada anjing gila kausan biarin nggak apa-apa dia mati. Tapi kalau anjing normal wajib kita kasih anjing, kita tayamum aja. Tuli hayawanin muhtaram. Kenapa anjing walaupun najis mughalazah masih dihitung binatang terhormat? Alasannya apa? Karena ada di surat Al-Kahfi itu. Ada anjing yang ikut dengan ashabul kahfi. Jadi anjing jangan dibilang anjing ahli neraka. Hukumnya najis, tapi bukan berarti dia binatang neraka, jangan salah paham. Tapi kalau anjing gila, anjing rabies, emang dia anjing penyakit, anjing zombie, itu nggak apa-apa, dia sampai mampus juga, sampai mati. Digebukin juga nggak apa-apa. Anjing gila yang udah umurnya udah terlalu tua, stres, kena penyakit rabies. Dan babi itu nggak apa-apa ya. Kita pakai aja minum atau wudhu, nggak usah kasih dia mati, nggak apa-apa. Tapi selama ada orang yang minta, anak kecil apalagi, udah kita kasih orang aja, kita tayamum aja. Atau kita kausan, ya udah buat minum aja daripada mati. Belain wudhu ujung-ujungnya mati, ngapain itu? Itu namanya air mutlak, air yang suci, mensucikan selama tidak bercampur. Itu sepintas tentang air. Kemudian air ya di sini Hadzal hadis aslan min usulit thaharah. Ini hadis adalah asal dari asalnya thaharah. Mustamilun ahkam katsirah wa qawaid muhimmah. Wa qad ulima anna fil bahri hayawanan qad yamut wal maitatu najasatun. Fa'alamahumur rasul anna hukma hadzal naw' minal maitah khilaful maitat li alla yatawahhamu annama'uhu najis. Jadi kata kitab ini tuh, kan kita udah tahu kalau bangkai itu haram. Tapi kenapa giliran bangkainya laut kok halal? Itu untuk memberitahu bahwa airnya itu suci selamanya, walaupun ada bangkainya. Jadi poinnya airnya bukan di bangkainya. Kalau kita jijik sama bangkainya nggak usah dimakan. Tapi kalau bangkainya memang kita lihat masih segar, masih baru, nggak apa-apa dimakan. Tapi kalau ikan paus sudah uletan apa segala macam, udah turun ke darat, namanya udah bukan bangkai laut, bangkai darat. Tapi kalau kita nemunya di tengah laut, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau mayat manusia bukan dihitung bangkai laut. Bangkai laut adalah bangkai yang memang asalnya dari laut dan masih di laut. Kalau udah muncul ke darat, kalau masih segar nggak apa-apa. Tapi kalau udah busuk nggak boleh. Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalil minal ma'. Kata sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah, kita ini sedang mengarungi lautan, zaman perang dulu, diutus sama Nabi. Kemudian kita membawa air sedikit. Tuh. Fa idza tawadda'na bihi atashna afanatawadda bihi. Kalau kami wudu, kami kehausan tuh. Karena orangnya banyak, airnya terbatas. Padahal belum tentu juga itu kalau dipakai wudu itu air habis. Tapi yang namanya fikih sifatnya dari zon, dari prasangka. Menurut prasangka, menurut hitung-hitungan, kalau semua orang wudu yang ada di kapal ini kita bisa kehausan, kehabisan sumber air, karena nggak boleh minum air laut.
nggak boleh minum air laut. Air laut nggak boleh diminum loh, kecuali keminum. Ya. Dia suci hanya untuk bersuci, bukan untuk diminum. Ya kalau keminum halal, tapi nggak boleh diminum. Semakin banyak minum air laut, semakin haus. Tapi ada pelajaran penting dari Tentara Angkatan Darat, namanya RPK, tahu nggak? RPK itu Angkatan Darat kelas-kelas dulu. Ya, mungkin sekarang pasukan katak gitu. Itu kalau kita kehausan nggak ada air, udah habis air, tapi kita minum air laut malah membunuh kita. Caranya gimana supaya air laut itu masuk ke badan, kita kenyang tapi nggak membunuh kita? Itu dari RPK dikasih tahu, tentara itu kalau kehabisan air di laut, airnya dimasukin dari dubur, disuntik. Jadi perutnya tetap kenyang tapi tidak membunuh. Jadi membunuh kalau lewat mulut. Hebat nggak tuh? Jadi air laut kalau mau masukin ke perut, masukin ke dalam lewat bawah, jangan lewat atas. Itu teori tentara itu. Teori bertahan hidup. Maksudnya daripada mati. Daripada mati ya. Kalau yakin masih bisa hidup, ya bertahan. Tapi kalau takut mati, itu caranya diajarin sama tentara dari bawah. Atau mungkin caranya biar gampang kentut kali ya, kentut, bluk, itu kan masuk tuh. Nah itu. Katanya begitu, nggak tahu benar apa enggak. Fa'afada Rasul bi anna ma'ul bahr tahir mutahhir wa zada hakam lam yas'al anhu. Karena hak yas'alu anhu di khulafa hukmi awalan wa huwa hallu maitatu. Jadi Rasulullah bukan cuma jawab soal air. Setelah Rasulullah mengatakan air laut, airnya suci, karena pertanyaan sahabat cuma soal air, bukan soal bangkai. Tapi Rasul jawabnya dua, air juga, soal bangkai juga. Ini adalah hikmah dari seorang guru. Kalau murid nanya satu, guru bisa jawab dua. Ya, Rasulullah itu khasnya begitu. Kalau orang nanya satu, Rasulullah bisa meneruskan hukum itu yang berkaitan dengan laut. Tadi Rasulullah jawab airnya suci, tapi bangkainya juga halal. Padahal sahabat Nabi nggak nanya soal bangkai untuk meyakinkan. Balik lagi tadi saya bilang kitab At-Taharah. At-Taharah apa sih? At-Taharah bersuci. Bersuci itu apa sih? Suci. Apa yang dimaksud bersuci coba? Apa iya bersuci itu bersuci apa ya bersuci itu? Kita bilang bersuci. Apa sih bersuci? Lughatan an-nazafah wan nazahah. Yang namanya taharah secara bahasa artinya bersih. Jadi suci itu artinya bersih. An-nazafah wan nazahah dan menghilangkan. Jadi yang namanya taharah harus bersih dan menghilangkan. Kalau kita cebok istinja nggak bersih dan tidak menghilangkan, namanya bukan bersuci, namanya asal-asalan. Jadi cebok itu harus bersih, langsung ke sumbernya. Diajarin kalau sama Imam Syafi'i itu dicolek lubang itu kalau yakin sudah bersih ya. Pokoknya gini, kita kalau buang air besar, kita istinja, itu yakini dulu bahwa ainun najasa, tainya itu benar-benar sudah bersih. Setelah sudah bersih, maka kita pakai ujung ini untuk kita cek lubang dubur kita. Yang kira-kira secara umum kalau itu tertinggal biasanya rasanya gatal. Itu kalau kita gatal tuh mau sholat terus gatal, itu berarti masih ada sisa. Kita itu lagi, istinja lagi, kita bersihin. Artinya nggak maksudnya? Itu mengganggu. Jadi istinja itu artinya apa? An-nazafah wan nazahah, harus bersih. Istinja taharah maksudnya. Yang dimaksud taharah bersuci apa sih bersuci? Bersuci adalah membersihkan dan menghilangkan. Karena secara bahasa artinya bersih dan menghilangkan. Menghilangkan apa? Anil aqdar, menghilangkan penyakit. Tuh. Jadi yang namanya bersuci apa? Menghilangkan penyakit. Jadi kita wudhu itu menghilangkan penyakit. Meskipun kita tidak mandi, tapi minimal kita wudhu seharian, itu kita menghilangkan penyakit. Tapi kalau mandi kagak, wudhu kagak, itu udah penyakit. Salah satu hikmah dari wudhu banyak, menghilangkan mulut, penyakit mulut, menghilangkan penyakit hidung, sinus dan lain sebagainya dengan tata caranya, menghilangkan ini kotoran kuping dan lain sebagainya. Itu kan penting.
Kuping kalau nggak sering-sering kena air, maka dia lama-lama berkerak. Berkerak itu bisa menutup pendengaran. Jadi haji bolot nanti. Jadi apa? Ano bolot. Wastilahan sifatun hukmiyah tujibu irtifa'al hadas wa izalat al khabath. Yang namanya toharah secara istilah itu sifat hukum yang mewajibkan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ada istilah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Hadas itu sama najis beda ya. Jadi toharah poinnya itu dua. Pertama kita menghilangkan hadas, mengangkat hadas. Mengangkat hadas, tulis saja dulu mengangkat hadas. Yang kedua poin dari toharah itu menghilangkan najis. Jadi dua. Najisnya hilang, hadasnya juga hilang. Bedanya apa nih? Bedanya apa? Hadas sama najis. Kalau hadas itu belum tentu kita ada ainun najasah, ada bentuk najisnya. Seperti kita batal wudu, ada najisnya nggak? Batal wudu ada najisnya nggak? Nggak ada. Tapi kita bersuci untuk mengangkat hadas. Hadas itu diambil dari kata hadis, kejadian. Jadi sesuatu yang memang mewajibkan wudu. Jadi hadas itu ada dua, ada hadas al-hadasul akbar, ada al-hadasul asghar. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar adalah semua yang mewajibkan mandi. Kalau mewajibkan mandi namanya hadas besar. Berhubungan istri, terus keluar mani. Kalau mimpi doang enggak, tapi keluar mani. Mimpi keluar mani atau keluar mani doang, baik pakai tangan atau segala macam, itu sama namanya hadas besar. Terus apa lagi? Head kalau perempuan, nifas, wiladah itu sama. Terus apa lagi? Terakhir, mati. Ya, orang mati wajib mandi karena ketika mati orang itu berhadas. Tapi kalau udah mandi suci, udah mandi, udah wudu suci. Jangan pakai ada. Ini kita sering salah paham nih. Itu tuh nggak boleh, itu menantu. Menantu. Orang udah mati itu udah nggak kena hukum. Terakhir dia kena hukum syariat itu dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikubur. Sebelum dikubur kan dimandikan, dikafani sebelum disolatkan. Bukan berarti itu mayit wajib sholat kan? Kalau mayatnya wajib sholat baru nggak boleh disentuh, ngerti nggak? Jadi kalau ada menantu perempuan murid perempuan nyium si guru yang mati, gurunya laki, ya nggak apa-apa. Ibu kita mati, terus menantu gua nggak boleh batal, dibanting kubur, jatuh tuh mayat. batal wudu lagi ulang, repot. Mandi lagi, wudu lagi. Kata tukang mandiin 2 kali bayar ya. Allah ribet amat. Jadi orang yang sudah mati, syariat terakhirnya itu ya, itu pun haknya si mayat, kewajiban buat orang muslim karena si mayat nggak bisa melakukannya sendiri. Terakhir udah itu ya, dimandikan, dikafani, disolatkan dan udah terakhir itu nggak ada lagi kewajiban dia sholat, dia harus suci kagak. Kalau dia sudah bersuci ya udah suci, walaupun disentuh karena udah selesai, udah nggak kena kewajiban syariat. Yang salah paham. Nggak ada. Yang kedua hadas kecil. Kalau bingung sama tulisannya, tulis saja dulu, nanti di rumah baru dirangkai. Ini kok 1212 mulu? Memang begitu dari tadi, namanya fikih. Itulah pentingnya buat catatan. Ya. Yang kedua al-hadasul asghar, hadas kecil semua yang mewajibkan wudu. Semua yang mewajibkan wudu atau yang membatalkan wudu. Semua yang mewajibkan wudu atau yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu ada 4 nanti aja itu. Jadi secara hakikat, ini penting dengerin. Secara hakikat kita ini orang Islam sebenarnya wajib dalam keadaan wudu selamanya. Secara hakikat loh ya, kita wajib dalam keadaan wudu. Jadi wajib wudu bukan karena mau sholat. Jadi yang tadi yang segala yang mewajibkan wudu bukan berarti sholat.
Megang Quran bukan itu. Hadas kecil itu artinya semua yang dianggap membatalkan wudu sehingga wajib wudu. Jadi hakikatnya kita harus dalam keadaan wudu sebenarnya. Cuman dituntut segera ketika kita mau sholat, dituntut segera ketika mau megang Quran, begitu. Bukan berarti wudunya wajib gara-gara mau sholat, bukan. Wudu wajib ya gara-gara batal. Makanya ketika kita batal wudu lagi, namanya wudu apa? Wudu wajib, tetap wudu wajib. Ketika batal, jangan dibilang saya wudu sunnah. Oh, wudu sunnah itu wajib karena batal. Wudu sunnah itu kalau kita punya wudu, pengen wudu lagi biar segar, namanya wudu sunnah. Adapun masalah kita tata caranya mau wudunya 1 kali basuhan kayak 2 kali basuhan 3 kali basuhan, yang penting wudunya wudu wajib kalau setiap batal. Dan yang wajib basuhan pertama sempurna. Basuhan pertama sempurna loh ya. Kalau yakin nggak sempurna ya tetap wajib basuh lagi. Kita basuh tangan kita atau muka dan muka. Basuhan pertama harusnya dihitung sudah selesai. Yang kedua, ketiga sunnah. Artinya kita wudhu sekali sudah cukup, bener kan? Tapi di hati wah kurang nih tadi nggak kena, basuh lagi. Tapi itu pun bukan dihitung basuhan kedua, tetap basuhan pertama. Karena tidak sempurna. Nah, tujuan basuh 3 kali supaya benar-benar yakin sempurna. Itulah yang membedakan kita dengan syariat terdahulu. Kalau syariat terdahulu memang disuruh irit air, tapi umat Muhammad itu dihadiahi syariat yang mudah supaya tidak memberatkan. Kata Nabi Muhammad ketika wudhu, haza wudhu ummati Musa. Kata Nabi Muhammad, basuh sekali basuhan ini wudhu umatnya Musa. Basuhan pertama artinya wajib. Umat Yahudi wudhu pertama wajib, itu wudhu pertama. Kedua, ketiga dia nggak boleh udah. Jadi sekali basuhan pertama wajib, dia sudah harus sempurna, dia nggak boleh nambah air. Itu berat banget umat udah terdahulu, berat. Kalau kita kaji kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad Al-Maliki, anaknya yang punya ini, keistimewaan umat Muhammad, perbedaan umat Muhammad dengan umat terdahulu, banyak sekali syariat-syariat terdahulu yang berat-berat dibikin ringan sama umat Muhammad. Salah satunya tadi, kalau wudhu 1 kali. Orang dulu nggak boleh lebih dari 1 kali. Kalau sekarang kita nggak boleh lebih dari 3 kali. Itu pun nggak dosa, cuman nggak boleh. Dosa mah enggak, tapi nggak boleh. Nggak bolehnya karena buang-buang air, tabzir, bukan karena wudhunya nggak boleh. Tabzir, mubazir. Dosanya karena mubazirnya, bukan karena basuhan. Tapi tetap ulama kita mengharamkan wudhu 3 kali lebih basuhan di masjid hukumnya haram. Di rumah 4 kali basuhan lewat hukumnya haram. Karena kenapa sampai diatur begitu? Kita wudhu 3 kali basuhan udah harus yakin supaya kita tidak gampang was-was. Kalau kita wudhu ber itu gampang was-was, terkena hasutan setan wilhan. Ada setan di kamar wudhu namanya wilhan. Itu kalau kita wudhunya nggak zikir, kagak bener-bener masang hati, itu dibikin was-was terus, batal apa kagak, sah apa kagak, lagi, sampai mau komat, belum lagi, udah wudhunya jebar-jebur, tetangga punya kebasahan gara-gara dia, was-was lagi, buang-buang air, itu gimana sholatnya, wudhunya aja begitu. Jadi hikmahnya ke situ ya. Jadi dosanya bukan karena wudhunya, tapi karena was-wasnya, buang-buang airnya. Makanya ulama kita mengharamkan lebih dari 3 basuhan, tujuannya ke situ ya. Yang pertama tadi wudhu umat Musa. Yang kedua Nabi Muhammad basuh lagi basuhan kedua. Kata Nabi Muhammad, haza wudhu umat Isa. Ini wudhunya umat Nabi Isa. Jadi Nasrani wudhunya 2 kali. Pertama wajib, yang kedua sunnah. Ketika basuhan ketiga Nabi Muhammad bilang hadza wudhu'i ummati, ini wudhu umatku sempurna sudah. Jadi umat Muhammad wudhunya 3 kali basuh, itu pun yang kedua sunnah. Kalau yakin yang pertama selesai udah cukup. Jadi sekali-kali kita boleh wudhu pertama wudhu 1 kali saja itu boleh, nggak apa-apa. Misalnya kita mau tidur atau mau sholat taraweh atau mau sholat sunnah, mau cuma sekedar baca Quran, bukan mau sholat wajib, kita biasain wudhu 1 kali supaya apa? Melatih diri nggak gampang orang yakinan. Karena kaidahnya adalah al ibadah la yubna ala syak. Ibadah nggak boleh dibangun, dibentuk, dijalankan di atas keraguan-raguan. Ibadah nggak boleh ragu.
Kalau ibadah ragu nggak sah. Sholat ragu, Allah, nggak selesai. Nah, jadi sholat ibadah tidak bisa dibangun di atas keraguan-raguan, nggak bisa ragu. Baik saya. Ada pertanyaan sampai sini? Wah, ternyata ngaji begini ya, cepat banget ya. Belum apa-apa udah selesai. Udah azan. Nggak ada pertanyaan ya? Bab air selesai ya? Maksudnya bukan bab air selesai. Nggak ada selesainya ini, lama banget ya. Walaupun satu hadis tapi lama. Tapi nggak apa-apa, kita yang penting hikmah, ya. Hikmah pelajaran. Air? Air kelapa? Air kelapa kan ada rasanya. Air kelapa saya belum pernah dengar. Karena dia begini, air yang dimaksud air mutlak itu air yang dikondisikan memang buat bersuci. Tohir mutahhir. Jadi kalau air yang dikondisikan buat minum tidak dihitung air. Sekarang kalau logikanya kelapa boleh buat wudhu, berarti air peresan jeruk boleh dong, atau air peresan semangka. Logikanya gitu nggak? Karena ada dalam buah. Tapi boleh buat pengobatan kalau air kelapa. Jadi air kelapa begini, kalau yang namanya hukum fikih begini, hukum fikih itu menurut kebiasaan. Kalau secara uruf, jadi kita harus kembali ke ilmu usul. Ada ilmu fikih, ada ilmu apa? Usul fikih yang semalam saya bilang, masalah rokok, masalah musik itu dilarikan. Sekarang pertanyaan kelapa boleh nggak? Kita tarik usulnya. Yang dimaksud air mutlak itu apa? Oh, kalau secara umum di dalam usul fikih ada hukumnya uruf. Uruf itu apa? Hukum menurut kebiasaan. Secara umum kita tahunya air kelapa buat apa? Oh, tidak bisa buat wudhu. Tapi nanti saya cari lagi ya. Kalau ada yang bilang boleh, saya bilang boleh besok. Ingetin ya. Tapi secara uruf, secara ilmu usul fikih itu tidak lazim. Karena peruntukannya buat minum. Bukan buat bersuci. Tapi kalau buat berobat bisa, buat infus. Orang dulu sebelum ada air infus pakai air kelapa tuh kayak di film Jackie Chan. Ya wallahu a'lam bishawab. Ingatin ya 2 minggu lagi ada soal air kelapa ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.